Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema konsultasi keluarga yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah LCMH Hafizahullahu Ta'ala. Salam salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah LCMA Hafizahullahu Ta'ala yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Sayyidina, kaif haluk Ustaz? Allah yuhayyik wa as'adallahu lailatak. Alhamdulillah. Amin, Ustaz. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Keluarga semua sehat Ustaz? Alhamdulillah semuanya sehat dan semoga kita ya tambah iman, tambah takwa, bukan cuma sehat ya. Bukan sehat, yang paling penting gimana takwa Ustaz ya. Nah, Masya Allah, jazakallah khair atas waktu kesempatan bisa kembali menyapa pemirsa dan merespon pertanyaan begitu banyak Ustaz yang berkaitan dengan keluarga. Kayaknya nggak ada habis-habisnya masalah keluarga Ustaz. Iya, selama masih ada dunia ini kayaknya nggak habis ya. Allahu Akbar. Semoga mudahkan saya barakallahu fikum. Allahumma amin. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kami juga mengajak Anda semua untuk ikut berpartisipasi dalam dakwah, menyebarkan dakwah Islam melalui Fatwa TV. Bisa Anda kirimkan di nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Dan live interaktif kita kali ini barakallahu fikum ikut diri juga oleh radio yang tergabung di RTVC, diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Bangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tuah FM Rio, itu masuk kami, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Madinah Caruban, serta Radio Mas FM Sragen. Terima kasih wa jazahumullah khairan, dan untuk berpartisipasi nantinya di 0331 5446087 0331 5446087. Baik, kita dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz seperti biasa. Pada beliau, faltafadhal mashkura ma'jura. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد. أحبتي في الله, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Bagaimana kiranya kita bisa membentengi keluarga kita dari fitnah-fitnah yang dapat memporak-porandakan kehidupan keluarga. Padahal kita tahu keluarga ini adalah pondasi bangsa dan negara. Benih-benih sebuah peradaban yang dibangun itu dari keluarga. Keluarga ini adalah wadah untuk memadu cinta dan kasih. Tempat untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Tapi kita melihat bagaimana musuh-musuh Islam dipimpin oleh iblis tentunya berusaha memporak-porandakan keluarga, karena yang akan terjadi masyarakat yang penuh dengan kekacauan, bangsa dan negara yang tidak lagi punya nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu, yang paling dicintai iblis adalah perceraian. Sehingga tatkala anak buah iblis ini
membuat laporan bahwa dia telah berhasil menggoda fulan hatta talaqa imra'atahu, sampai dia berhasil menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Anta kau, kata. Akhirnya dia dipeluk sama iblis, ya, didudukkan dekat sama iblis. Kenapa? Tatkala keluarga ini porak-poranda, maka negara bisa tutup. Buktikan. Dan usaha untuk menghancurkan keluarga itu begitu dahsyatnya. Bagaimana munculnya LGBT, bagaimana munculnya pemikiran-pemikiran nikah gak usah punya anak, munculnya pemikiran resesi seks, di mana orang udah gak peduli sama urusan birahinya, dia berpikir untuk bekerja, mengumpulkan uang dan harta. Maka dalam agama kita, dalam rangka membentengi keluarga, yang pertama adalah dengan menjaga agama. Pada saat ini agama mulai diabaikan. Di dunia barat, di KTP mereka gak ada agama. Kalau kita melihat gereja-gereja yang ada di sana sepi, kosong di hari yang seharusnya ramai. Kebanyakan mereka sudah gak percaya lagi sama agama. Padahal agama ini pegangan hidup, pedoman seorang manusia. Nabi SAW mengatakan, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki buat kami agama kami, yang merupakan pegangan untuk hidup kami. Kita lihat ya, tatkala keluarga mendidik keluarganya dengan pendidikan agama, Allah ceritakan di surat As-Saffat ayat 102. Dialog yang terjadi antara bapak sama anak. Apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Ketika Nabi Ismail sampai kepada umur yang sudah bisa membantu orang tuanya bekerja, berusaha, sang bapak mengatakan kepada anaknya, Nabi Ibrahim, wahai ananda, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, aku menyembelih dirimu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Yang ini ya, bapak mengatakan kepada anaknya bermimpi menyembelih anak. Kira-kira kalau anak sekarang gimana jawaban mereka? Apa kata anaknya? Qala ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Pendidikan apa yang menyebabkan anak ini nerima, nurut, patuh sama orang tuanya? Agama. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Di sini tatkala rumah tangga dibangun di atas penjagaan terhadap nilai-nilai agama, istri taat, patuh sama suaminya, bukan sibuk mencari uang, mencari harta, sampai mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Kita lihat di lapangan, bukan dilarang seorang wanita untuk bekerja mencari uang, tapi ingatlah yang wajib mencari nafkah itu suami. Di mana disebutkan? Baca tuh Quran, pelajari agama. Maka ketika mau nikah disuruh lihat agamanya. Ketika sudah menikah, ikutin ajaran agama. Engkau akan mendapatkan kedamaian. Dan yang terakhir, engkau akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu cara membentengi keluarga di zaman fitnah ini, dengan menjaga nilai-nilai agama yang mau tidak mau harus belajar. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya di pembukaan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, kaum muslimin, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 0331 544 6087. 0331 544 6087. Baik, Ustaz, izinkan kita bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Rini di Jawa Barat, Ustadz, Kabupaten Siap. Subang. Bismillah, Ustadz, izin bertanya. Bukan maksud saya dari Ibu Nurul di Jawa Timur, Kota Surabaya.
Izin bertanya Ustadz, suami saya adalah orang yang penyayang kepada keluarga, bahkan kepada keluarga besar. Kalau ada bonusan dari kantor, selalu ngajak makan keluarga, bahkan uang tersebut tidak tersisihkan dibuat tabungan. Sementara saya dari dulu pengen liburan ke luar kota. Kata dia sebentar, tidak tidak penting. Tapi menurut saya ini bukan masalah penting atau tidaknya Ustadz. Ini bisa jadi cara buat membahagiakan istri. Sebenarnya harus dahulu mana Ustadz, antara membahagiakan keluarga atau istri sendiri? Masya Allah. Ya masa istrinya orang, istri sendiri. Nah, ahibati fillah, buat Ibu Nurul yang bertanya dan buat setiap istri, ada sebuah kegembiraan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian yang bisa dibuat oleh istri. Dengan cara apa? Menerima kondisi yang ada. Qanaah. Oke, Ibu Nurul tadi disebutkan dia kepingin liburan keluar kota sama suaminya, sama anak-anaknya. Tapi ternyata suami tidak memberikan itu. Suami mungkin lebih memilih ya untuk berbagi dengan keluarga besarnya. Engkau kalau ingin bergembira, terimalah suamimu apa adanya. Soalnya kalau tidak engkau akan menderita. Padahal suamimu baik, menyayangi keluarga. Suamimu bukan sosok yang zalim, KDRT, enggak. Tapi engkau menginginkan sesuatu yang lebih. Ketika engkau bisa mendapatkan itu alhamdulillah. Tapi tatkala engkau tidak mendapatkan itu, ridholah dengan ketentuan Allah SWT. Karena sejatinya bukan menjadi kewajiban suami untuk berlibur sama keluarganya keluar kota. Enggak. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak menelantarkan istrinya. Jangan sampai dia berfoya-foya bersama keluarga besarnya, umpamanya menghabiskan uang di sana. Akhirnya sang anak gak bisa bayar uang sekolah. Ini zalim. Jangan sampai dia bersenang-senang sama keluarganya, sang istri dipaksa untuk bekerja. Ini sebuah kezaliman. Tapi kalau ternyata sang suami memenuhi kebutuhan ibu, ya udah ibu terima. Ibu kepingin sesuatu yang lebih, minta maksudnya. Nggak dikasih, terima kondisi yang ada. Doakan suaminya, mudah-mudahan dikasih rezeki yang lebih banyak lagi. Jadi yang penting bagaimana seorang istri menerima kondisi yang ada. Ada banyak suami-suami yang KDRT sama istrinya. Anti enggak suaminya alhamdulillah. Ada suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Anti alhamdulillah suami memberikan nafkah. Dan di luar sana banyak orang-orang yang hidup menderita. Maka agar anti tidak hidup menderita, anti terima kondisi yang ada. Dan semoga nanti suatu saat apa yang kau inginkan Allah kabulkan. Barakallahu fikum Ustaz. Dan harusnya seorang istri senang Ustaz ketika suami bahagiakan keluarga besar Ustaz. Ya artinya kan sebenarnya dia bahagia. Dia akan sebutkan bahwasanya suaminya tuh baik ya. Baik. Cuma kok kayaknya lebih berat kepada keluarga besar. Enggak. Selama sang suami tidak menelantarkan kewajibannya, dia penuhin, ya alhamdulillah sudah selesai. Kewajiban suami selesai. Nanti di hadapan Allah ketika di sidang suami, dia telah menjalankan tugasnya. Tapi kan istri minta sesuatu yang lebih sebenarnya. Kalau suami nggak ngasih, minta sama Allah SWT. Minta sama Allah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihat dan jawabannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, berikutnya kita bacakan dari Ummu Muhammad di Jawa Timur, Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Yang pertama Ustaz, bagaimana cara menasihati suami yang tidak mau datang ke kajian sunnah, yang alasannya selalu ingin istirahat, padahal di rumah dia selalu sibuk dengan gadgetnya, dan bilang kalau sudah mendengar kajian lewat YouTube. Kedua Ustaz, suami saya selalu mencela saya jika salah satu anaknya ada yang berbuat kesalahan, dan selalu dilimpahkan kesalahannya kepada saya. Misal si anak ada yang nakal, kemudian dia bilang menurut uminya. Pokoknya semua yang jelek-jelek itu dilimpahkan kepada saya, uminya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, sepertinya pertanyaan ibu ini mewakili banyak
keluarga ya. Banyak mungkin istri yang udah ngaji lebih dahulu, suaminya belum. Maka nasihat ana, ketika engkau sudah belajar, engkau sudah ngerti, tolong berikan pelayanan yang lebih kepada suamimu. Berikan sikap yang lebih baik daripada sebelumnya. Engkau lebih pandai bersolek untuknya. Engkau lebih pandai menyambut dia. Engkau lebih pandai melayani dia. Memberikan makanan ini dan itu. Pokoknya maksimalkan sikapmu kepada suami. Karena banyak yang udah ngaji akhirnya gak respect sama suaminya. Gara-gara suaminya gak mau diajak ngaji. Kurang menghargai suaminya, kurang nurut sama suaminya. Maka sekarang ketika engkau sudah belajar, hendaklah engkau all out untuk suami, melayani suami. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihat bagaimana sikapmu kepada istrimu, dia itu surga, kepada suamimu afwan. Sesungguhnya dia itu surgamu atau nerakamu. Lakukan ini. Baik, engkau kepingin suami ikut kajian. Tapi dia gak mau. Ya udah, sabar. Menghadapi suami yang seperti itu. Selama suami sekali lagi alhamdulillah dia masih sholat. Dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Cuma mungkin dia sibuk dengan handphonenya. Sekarang bagaimana menumbuhkan ketakwaan di diri dia. Contohnya ngomong sama suaminya, "Bang, aku kok kepingin diantar bang ya. Ana lihat kawan-kawan pada diantar suaminya. Ana kok selalu berangkat sendirian bang. Loh bang sekali-kali." Jadi dia merayu. Tidak menyuruh. Tapi memohon dan merayu suaminya. Baik, masalah yang selanjutnya tadi. Ketika anaknya melakukan sebuah kesalahan. Yang disalahkan ibunya. Iya, kau sabar. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Suami pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Istri pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia mengelola rumah tangganya, ngurusin anak-anaknya. Kalau tadi dikatakan anak melakukan kesalahan, istri yang disalahkan oleh suami, engkau terima. Lu Ustaz enak banget Ustaz. Iya. Kalau ternyata suami sebenarnya yang salah, dia akan dihisab pada hari kiamat. Jangan mempeributkan sesuatu itu sekarang. Kadang-kala istri dikatakan, "Oh ini niru ibunya nih. Ini gara-gara ibunya nih." Istri bela diri, "Enggak ini, engkau sebenarnya enggak." Jangan. Kita berusaha bagaimana di rumah tangga itu tidak ada pertikaian. Ngalah. Walaupun dia benar. Maka kritikan-kritikan dari suami dikatakan ini niru ibunya. Maka katakan kepada suami, "Siap bang, aku minta maaf. Aku minta maaf. Tolong aku diajarin. Tolong aku dibantu ngurusin anak-anak. Engkaulah pemimpin yang di sini." Jadi bahasanya itu adalah bahasa yang mendinginkan, menyejukkan. Tapi yang sakit hati urusan suami. Kalau suami ngomong salah itu dicatat sama malaikat-malaikat Allah. Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun yang keluar dari lisan melainkan ada yang mencatat dan mengawasi. Jadi nanti biarkan itu untuk persidangan di hari akhir. Engkau lakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Kritikan dari suami, "Siap bang, mungkin aku yang salah, tolong aku dibimbing." Makasih banyak. Aku bersyukur dapat suami seperti engkau. Supaya suami tahu diri gitu loh. Mungkin itu menjadi solusi. Masya Allah. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban, nasihat serta jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dan seluruh para pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon terhubung dari Madura, tetangga kita. Masya Allah. Hidayat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Ummu Hidayat. Iya,
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, Izin bertanya Ustaz, saya adalah ibu seorang wanita janda beranak 4. Ya, yang saya ingin tanyakan Ustaz, ini saya masih punya anak yang di bawah umur, yang masih sekolah SD Ustaz. Pengennya anak saya mau disantrikan Ustaz. siap. Apakah saya berdosa seandainya saya menjual aset untuk anak saya yang yatim untuk bagian dia Ustaz? Ya, Masya Allah. untuk mencarikan ilmu syar'i Ustaz. Ya, karena sudah tulang punggung keluarga udah nggak ada. Apakah saya berdosa ya Ustaz? Baik. Mohon penjelasannya. Baik. Saya aturkan jazakumullah khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hidayat di Madura. Silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Semoga yang meninggal diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dan yang ditinggal bersabar menerima realita yang ada. Janda-janda mati ya, kadang-kala mereka harus berjuang lebih karena dari pihak keluarga suami kadang-kala kurang peduli. Kurang peduli. Sebenarnya kan sebagai seorang kakek, nenek atau paman itu seharusnya peduli dengan keponakannya. Apalagi dikatakan tuh anak yatim ya. Ayat. Rasul SAW mengatakan ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim itu seperti ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah ya. Baik, kembali kepada pertanyaan ibu tadi ya. Dia takut jangan sampai dia makan harta anak yatim. Karena kita tahu ancaman Allah ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim itu zulman, dengan cara yang zalim. Itu yang diancam. Tadi ibu mengatakan kan anak itu sudah punya bagian warisan. Tadi anaknya 4 semua punya jatah warisan ya. Bolehkah ibu gunakan jatahnya nih anak untuk sekolahnya itu anak? Nggak apa-apa. Karena untuk kebutuhan dia, bukan dimakan secara zalim. Hanya saja pentingnya ada laporan nantinya. Karena ketika anak itu tumbuh besar umpamanya, dia tanya hartanya, ada laporan digunakan untuk sekolahmu. Karena ibu sudah nggak bekerja, tadi disampaikan tulang punggung keluarga sudah nggak ada, biayanya sekian-sekian sehingga anak itu tidak merasa dizalimin. Agar tidak terjadi pertikaian antara anak sama ibu. Kalau ada pihak keluarga yang mencukupi, maka itu akan lebih baik. Tapi kalau nggak ada, insya Allah nggak apa-apa buat sang ibu untuk menggunakan harta itu anak untuk kepentingan anaknya, bukan untuk kepentingan ibunya, tapi untuk kepentingan anaknya. Insya Allah nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau dengan cara zalim. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, berikutnya sudah terhubung penelpon dari Surabaya, kita coba sapa. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya, pertanyaannya ini Pak Ustadz, saya mau tanya, saya kan baru nikah dan saya ini mengikut suami saya untuk merantau. Nah, saya ini mau tanya tentang dalil yang ketika suami istri sudah menikah, baktinya perempuan ini kan akan ke suami, dan kalau laki-laki ini masih tetap kepada orang tuanya. Cuma saya merasa bahwa saya sebagai anak perempuan yang jauh dari orang tua suka kadang merasa iri gitu melihat suami saya yang bisa pulang pergi ke rumah orang tuanya dengan jarak yang dekat ketimbang saya yang jauh, dan bisa ketemu orang tua itu mungkin bisa setahun atau 2 tahun sekali. Nah, ini gimana ya Pak Ustadz? Mungkin boleh dijelaskan lagi tentang dalil ini. Masya Allah. Cukup Ibu. Iya, sudah. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu di Surabaya. Silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Barakallahu laki wa barak alaiki wa jama'a bainakum fi khair ya. Karena dia baru nikah katanya. Yang pertama, anak ingin
menjelaskan bahwasanya kewajiban berbakti anak laki dan anak perempuan itu sama. Walaupun sebelum menikah, sesudah mereka, tetap keduanya wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Hanya saja ketika seorang wanita sudah menikah, ada batasan-batasan dia berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Karena bapaknya telah melakukan akad. Jadi akad nikah ini terjadi bukan antara istri sama suami. Antara siapa? Bapak ya. Antara bapaknya istri dengan suami. Jadi bukan akad nikah itu antara suami istri, nggak ada. Akad nikah itu antara bapak istri sama suami. Makanya di sini kalau dikatakan tadi ada batasannya. Karena dengan dia sudah diserahkan sama bapaknya kepada laki-laki tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maka sang istri ya harus lebih mengutamakan suaminya daripada orang tuanya. Tapi ketika tidak harus memilih, ya dia harus berbakti kepada keduanya. Berbakti kepada suami, berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kondisinya tadi seperti yang ditanyakan tadi umpamanya, dia merantau, dia ikut suami. Suami nggak bisa pulang ke tempatnya istri dalam waktu yang cukup sering ya. Ya udah dia nurut sama suami. Dan bagi para wanita ya, Rasul SAW memberikan sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki anak laki. Anak laki memang dia terus bersama orang tuanya. Anak perempuan ikut suaminya. Tapi ternyata memang anak perempuan ini, kalau dia dididik dengan baik sama orang tuanya sampai besar ya, apalagi sampai dinikahkan, engkau sebenarnya telah memberikan sesuatu yang indah buat orang tua. Apa? Engkau menjadi benteng yang menyelamatkan orang tua dari api neraka. Yang kedua, sebagai seorang anak wanita, orang tua yang faham agama itu tidak terlalu menuntut anak perempuannya. Yang diinginkan oleh orang tua kalau punya anak perempuan, bagaimana anak perempuan ini setelah menikah tidak merepotkan orang tuanya. Engkau jangan suka mengeluh sama orang tua. Engkau kalau tadi telepon ya ini itu sama orang tua, jangan mengatakan ya Allah aku kepingin ini, kepingin itu, kepingin macam-macam engkau sama orang tua. Engkau telah merepotkan orang tua, jangan. Cukup engkau tunjukkan kegembiraanmu bersama suamimu, itu sudah menjadi kegembiraan buat orang tua. Yang ketiga, berbakti sama orang tua itu ada banyak cara, tidak harus berjumpa. Doa, engkau terus menghafal Al-Quranul Karim. Kelak apabila engkau hafal Quran, engkau amalkan tuh Quran, engkau akan memberikan mahkota buat orang tua yang satu permatanya lebih baik dari dunia dan isinya. Engkau lakukan itu. Engkau bisa kirim hadiah buat orang tua. Di sini tugas seorang istri, bagaimana dia pandai-pandai berkhidmat kepada suami, pandai-pandai mengambil hatinya suami, pandai-pandai membantu suami berbakti sama orang tuanya. Dan balasan dari Allah itu sesuai dengan perbuatan. Boleh jadi nanti suamimu akan peduli sama engkau, akan peduli sama orang tuamu, karena dilihat engkau berkhidmat kepada dia. Maka mungkin dengan cara seperti itu, ya engkau dapat juga membahagiakan orang tuamu dengan hadiah, dengan ini dan itu. Tapi intinya engkau harus patuh dan taat sama suami. Jangan pernah mengeluh kepada orang tua. Lalu kau punya masalah, engkau keluhkan kepada seorang yang berilmu. Tapi tidak sama orang tua. Kenapa? Kesian orang tua. Udah bertahun-tahun membesarkan putrinya, udah nggak dapat kebaikan putrinya karena diambil sama suaminya, anggap dikasih pahitnya. Usahakan kau jaga rumah tanggamu dan terus berbuat baik kepada suamimu. InsyaAllah Allah akan berikan kebahagiaan buat orang tuamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita coba angkat telepon dari Bogor ya. Hamba Allah, silakan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya nih Ustadz. Nah. Ini bagaimana hukumnya seseorang yang berpacaran beberapa tahun kemudian
ingin melakukan sebuah pernikahan. Nah, karena takut ingin berbuat zina. Dalam hal ini mereka takut si laki-laki tersebut takut ingin menghamili si perempuan tersebut, Ustadz. Takut gimana? Takut gimana? Takut ingin berbuat zina seperti itu, Ustadz. Oke, takut berzina, siap. Iya. Nah, tetapi kedua orang tua si perempuan itu tidak merestui hubungannya seperti itu. Karena alasannya si laki-laki tersebut belum mempunyai pekerjaan. Nah, belum mempunyai pekerjaan sehingga si laki-laki dan perempuan tersebut ya ingin memutuskan untuk menikah siri, Ustadz, atau menikah lari seperti itu. Menikah kabur, mau kabur mereka. Kabur. Ya. Nah, Itu mereka menikah nih, Ustadz, mereka menikah. akhirnya mereka menikah. Ya, mereka menikah tapi dinikahkan oleh petugas KUA dan tidak direstui sama orang tuanya seperti itu, Ustadz. Oleh petugas KUA resmi gitu, enggak kan? Iya, maksudnya resmi dari petugas KUA seperti itu, Ustadz. Dia Tapi tidak resmi di KUA kan? Tanpa wali nikah. Dan bukan di KUA juga kan? Gimana? Bukan di KUA pernikahannya. Iya, bukan di KUA, di masjid. Iya. Nah, Ya, seperti itu. Nah, dan dan dihadiri sama keluarga laki-laki sebagai saksinya seperti itu, Ustadz. siap. Nah, itu bagaimana ya hukumnya Status pernikahan pernikahannya ya? tersebut? Iya. Apakah sah atau tidak? Itu yang pertama, Ustadz. Siap. Nah, terus yang kedua, ini kan setelah mereka menikah, mereka mempunyai anak. Punyai anak itu udah 2 orang anak perempuan. Masya Allah, udah lama berarti pernikahannya. Udah lama nih, Ustadz, ceritanya, Ustadz. Ini baru baru terungkap lah istilahnya itu, Ustadz. Siap. Ya. Nah, jadi setelah itu mereka mempunyai 2 orang anak. Terputus, Ustaz. Tapi bisa dipahami yang kedua, Ustaz? Nah, kayaknya tanya status anaknya mungkin ya. Baik, sepertinya, Ustaz. Anaknya itu anak zina Zina atau sah gitu, Ustaz. sah gitu Baik, ya. Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Masya Allah, barakallahu fikum. Di Bogor ya, silakan, Ustaz. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini berkaitan dengan membentengi keluarga dari fitnah di masa sekarang ini. Mendidik anak selain dengan agama tadi, dengan nilai-nilai kehormatan. Bagaimana mereka menjaga kehormatan diri, harga diri. Karena sekarang pacaran itu jadi biasa gitu. Bahkan orang tua kalau punya anak SMA, gak punya pacar, itu sama teman-teman lain dibully tuh anak. Jadi orang tua jadi kesian sama dia. Bagaimana mengajarkan kepada dia bahwasanya engkau harus menjaga yang namanya nasabmu, menjaga nama keluargamu. Ketika engkau berhasrat, nikah menjadi solusinya. Dan saat ini kita melihat ada banyak usaha untuk mempersulit pernikahan. Enggak, pernikahan itu mudah, coba. Pernikahan itu mudah. Kita yang mempersulit pernikahan dengan acara-acara yang sebenarnya hanya sekedar aksesoris. Apakah pernikahan harus di gedung? Walimahnya enggak. Walimah pun menjadi sunnah sebenarnya. Yang diperlukan itu wali, 2 saksi nikah, calon mempelai pria dan wanita, kemudian akad nikah dan mahar. Bas cukup 2 saksi tadi dengan mahar. Itu butuh uang berapa banyak? Nggak butuh uang banyak. Tapi karena kita ingin pesta yang besar-besar, akhirnya menyulitkan anak-anak itu. Dan banyak di antara mereka menunda pernikahan. Karena belum mapan, belum punya ini itu. Ya, akhirnya terjebak dalam pergaulan bebas mereka. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nggak boleh ya. Maka di sini nggak sah nikah tanpa wali. Mungkin ada pendapat sebagian ulama membolehkan nikah tanpa wali ya untuk janda. Kalau yang ini nggak sah sudah. Kalau yang janda itu memang ada pendapat dan itu pendapat yang lemah sebenarnya. Pendapatnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau ini nggak ada, engkau mau cari dari mana gitu loh.
Dan nasihat ana kepada para ustadz, kepada tokoh agama, agar mereka bertakwa kepada Allah SWT, jangan menikahkan anaknya orang. Yang berhak menikahkan itu walinya. Terus bagaimana ketika walinya tidak mau menikahkan? Ya, ini masalah. Akhirnya menyebabkan tuh dua anak kabur ya. Kalau memang walinya nggak mau menikahkan, anak ini bisa menggugat walinya. Di dalam agama kita itu ada namanya waliul adl, wali yang menghalangi anaknya untuk menikah. Dan alhamdulillah di pengadilan agama itu ada apa? Ada form diisi untuk mengajukan bahwasanya orang tuanya menghalangi dia dari menikah, padahal dia sudah nggak kuat lagi, dia takut terjebak dalam perzinaan. Nah, nanti orang tuanya akan dipanggil di sidang. Kalau orang tuanya nggak datang, biasanya nanti akan langsung dipindahkan perwaliannya kepada yang menjadi wali selanjutnya. Tapi ini sudah menikah, nikahnya nggak sah. Maka nasihat ana, segera memperbaharui pernikahan. Engkau jangan kumpul sama suami istri, nggak boleh kumpul. Datang ke orang tuanya, minta keridhaan bapaknya untuk menikahkan. Kalau tidak, tadi ajukan walil adl tadi, orang tua yang nggak mau menikahkan. Karena alasan urusan uang, urusan harta, umpamanya dan itu, nanti baru akan dipindahkan perwaliannya. Tapi engkau tetap berusaha datang kepada orang tua, minta maaf dan minta mereka menikahkan. Baik. Sehingga nanti ada pernikahan baru yang sah dengan wali. Adapun berkaitan dengan status anak-anaknya, maka nggak ada masalah dengan anak-anaknya. Insya Allah anaknya anak bapak dan ibunya dinisbatkan kepada bapaknya. Memang di situ ada namanya nikah syubha. Artinya pernikahan yang dianggap sah dalam pandangan mereka sah. Akhirnya mereka berhubungan. Padahal pernikahannya tidak sah. Maka hendaklah bertobat kepada Allah SWT, memohon ampun dan memperbaiki serta memperbaharui pernikahannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, dari pertanyaan dari penelpon dari Bogor, berikutnya kita coba sapa penelpon dari Sidoarjo, Abu Ubaidillah. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Nah, Afan, suaranya kok kayak kecil ya? Baik, sudah bisa diulangi Bapak? Silakan pertanyaannya. baik. Assalamualaikum Ustaz. Terdengar Ustaz? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil sama. Coba di Ya, mungkin suara bisa kerasin. dikeraskan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Nah, Ustaz, afwan sebelumnya. Ini anak kapan hari anak dicurhati teman Ustaz. Siap. Anak waktu SMP dulu. Kebetulan qadarullah sebenarnya ini perempuan Ustaz. Jadi dicurhati tentang rumah tangganya Ustaz. Siap. Anak nggak berani mengasih solusi atau ini karena anak tidak berkompeten gitu Ustaz. Masya Allah. Siap. Nah, jadi pertanyaannya, teman anak ini sudah menikah Ustaz, sudah beberapa tahun. Qadarullah belum punya keturunan Ustaz. Nah. Nah, akhir-akhir ini katanya suaminya ini kedapatan berselingkuh gitu Ustaz. Sudah ada bukti-buktinya gitu Ustaz. Nah, terus suaminya ini pokoknya taat beribadah loh Ustaz. Ngaji rajin, ke masjid rajin, sholat malamnya juga rajin, malah istrinya dibangunkan. Cuma kelemahannya ya ini Ustaz. Katanya berselingkuh gitu Ustaz ya. Beberapa kali ditemukan, minta maaf, dimaafkan, diulangi lagi Ustaz. Nah, teman anak ini bilang kalau misalkan mau menikah lagi, teman anak ini nggak sanggup katanya Ustaz. Jadi cerahkan saya kalau misalkan mau menikah lagi katanya Ustaz. Saya nggak siap di madu gitu Ustaz. Khawatirnya saya nggak kuat. Nah. Nah, ini begitu Ustaz. Jadi kemarin nelpon Ana untuk minta solusi. Saya juga bingung ini Ustaz. Afwan. Siap. Nah. Siap. Terima kasih. Barakallahu Barakallahu fiik Bapak di Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Suaminya selingkuh dimaafkan. Dimaafkan. Suaminya nikah lagi tidak maaf. Tidak maaf. bagi- Tapi menarik Ustaz, Masya Allah Bapak Abu Bedilah ini membantu Ustaz ya. Iya, Jadi artinya pasti- Masya Allah dia dapat curhatan dari kawannya. Bahaya juga ya. Dari kawan SMP-nya katanya yang perempuan ya. Apa solusinya? Solusinya yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang mendapati suaminya selingkuh, dia boleh gugat cerai. Boleh. Tapi seorang wanita yang mendapati suaminya kawin lagi, dia nggak boleh gugat cerai. Sekarang yang terjadi sama dia, suaminya selingkuh dia maafkan, Dimaafkan. nggak gugat cerai dia nggak gugat cerai gitu. Tapi suaminya kawin lagi, Nggak mau. gugat cerai dia. Maka kepada para wanita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang laki-laki itu diperbolehkan menikah lebih dari satu. Siapa yang memperbolehkan? Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah membuat sebuah ketetapan, yang ketetapan ini akan berlaku sampai akhir zaman. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ketetapan ini bisa dijalankan. Dan para wanita bisa menerima dan mampu menghadapinya. Masalahnya sebenarnya hanya di perasaan. Tidak ada masalah dalam kehidupan rumah tangga, nggak ada. Kecuali tadi suaminya selingkuh, suaminya KDRT, suaminya tidak memberikan nafkah, suaminya suka menjelek-jelekin, suaminya nggak taat beribadah. Ini masalah. Tapi ketika suaminya nikah lagi, apa masalah dalam rumah tangga yang pertama? Nggak ada. Masalahnya di mana? Tetap suami ngasih nafkah. Tetap. Suami tetap hadir, mendidik istrinya. Suami tidak mencela istrinya, tidak memukul istrinya. Berarti kan tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Perasaan. Ujiannya itu ujian perasaan. Maka nasihat Anda buat setiap wanita ya. Kepada setiap wanita. Engkau jalankan tugasmu sebagai hamba Allah. Engkau jalankan tugasmu sebagai seorang istri. Engkau jalankan tugasmu sebagai seorang ibu. Engkau jalankan tugasmu sebagai seorang anak ya. Kita hidup gak lama. Kalau akan ada persidangan di situ kita akan diberdirikan sendirian. Apakah kita sudah menjalankan tugas kita dengan baik dan benar apa belum? Suami akan dimintain pertanggungjawaban. Suami boleh nikah lebih dari 1, 2, 3, boleh 4, boleh dia. Asalkan dia tidak menzalimin istrinya. Dia akan disidang. Maka kalau dikatakan tadi, seorang wanita memaafkan suaminya kalau dia berzina. Karena kalau bicara berzina, dia berpikir cuma berzina, dia gak akan cinta sama perempuan itu ya. Mungkin dia bertobat. Tapi kalau dia melakukan yang halal, gimana dia akan bertobat? Nggak ada bayangan suaminya akan balik seperti ini. Enggak, dia punya suami, punya istri 2. Dia punya istri 3, 4. Nggak mungkin bertobat. Karena yang dilakukan hal yang boleh gitu loh. Maka buat Abu Ubaidah, kuatkan keimanan itu perempuan. Yang pertama, sampaikan bahwasanya ujian laki-laki itu wanita. Makanya Allah bolehkan 2, 3, 4. Karena Allah yang menciptakan itu laki-laki. Ketika Allah menyebutkan dia bisa menikah dengan 4 orang. Dan wanita gak bisa nikah dengan 4 laki-laki. Gak bisa. Dan wanita gak ingin itu. Gak ada kebayang perempuan punya suami 4, gak ada. Punya suami 2, gak ada. Itu gak sesuai dengan fitrahnya. Dan dia gak butuh itu. Dia butuh fulus. Dia butuh nafkah. Makanya perempuan yang jadi pelacur ya dengan 10 laki-laki. Dia bukan kepingin kesenangan. Dia kepingin uang. Dia kepingin harta. Laki-laki enggak. Dia kepingin menyalurkan syahwatnya, menyalurkan kesenangan dia dalam hal yang boleh. Maka kalau dikatakan tadi suaminya adalah sebenarnya orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang suka sholat, dan itu cuma dia terjebak lagi dalam masalah itu. Yang pertama, kuatkan suamimu agar bertobat kepada Allah, bukan minta maaf sama istri. Urusan selingkuhnya dia bukan punya salah sama istri, dia punya salah sama Allah Azza wa Jalla. Itu antara dia sama Allah dosa itu. Kemudian katakan kepada dia,
ya untuk menghindari tempat-tempat fitnah. Artinya kalau dia bertobat tapi dia di tempat yang sama, tempat berbuat dosa kemarin, dia akan mengulangi hal itu. Kalau dia mau menikah, jangan menikah dengan perempuan yang gak baik. Maka hendaklah dia bertobat terlebih dahulu. Setelah itu dia lihat. Kalau memang dia mampu untuk, suami ini juga ketika mau nikah lebih dari satu, dia juga harus punya kemampuan gitu loh. Bukan kemauan, tapi kemampuan. Kemampuan berlaku adil. Maka kalau nanti setelah dia bertobat, mohon sama Allah, dia suruh istikharah, dan sang istri bantu suaminya bertakwa kepada Allah SWT. Bantu suaminya. Selama yang dikerjakan suaminya bukan perbuatan dosa, bantu suaminya. Kau mungkin sakit gak kuat, cuma di perasaan. Tadi ada pertanyaan menarik ya. Tadi siang, di kajian siang, ada seorang anak ngomong, Ustadz, bapak ana itu Ustadz menyampaikan kepada ibu ana 2 jam sebelum meninggal bahwa bapak ana telah menikah selama 11 tahun. Ibu ana gak tahu. Tidak tahu. Gak tahu. Gak ada masalah. 11 tahun gak ada masalah dalam rumah tangganya. Ketika tahu, akhirnya ibunya meninggal. Ketika itu kayaknya bapaknya merasa dia takut berdosa ya. Padahal dia menikah sebenarnya. Akhirnya dia kasih tahu istrinya yang sedang sakit parah, yang sudah nazak, akhirnya meninggal. Yang sakit hati anak-anaknya. Anak-anaknya, kenapa bapak melakukan itu? Yang dilakukan bapaknya gak dosa gitu loh. Gak dosa. Jadi kita harus tahu mana yang dosa, mana yang diridhoin Allah, mana yang dibenci. Kita supaya tahu. Sehingga kita mengukur semuanya itu bukan dengan kacamata perasaan. Bukan dengan akal. Tapi dengan wahyu yang Allah turunkan. Insya Allah sampaikan kepada tadi apalagi gak punya anak. Seperti itu. Dan yang dilakukan suami perbuatan yang boleh. Nanti aku takut gak mampu. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Nggak akan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Memang ada sakit istri ketika dipoligami. Tapi Allah syariatkan poligami. Allah perbolehkan poligami. Allah legalkan poligami. Karena maslahat di balik itu lebih banyak daripada sakit yang dirasakan oleh perempuan. Dan itu insya Allah dengan dia menata hati, ya seperti musibah. Lama-kelamaan musibah itu akan terasa ringan. Barakallahu Masya Allah. Wafikum barakallahu jazakallahu khairan atas jawaban, penjelasan dan nasihatnya. Semoga bisa dipahami oleh bertanya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Abu Ubedillah sebagai perantara Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fihi. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon dari Riau, Ummu Zahra. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketika kita mendengarkan beberapa ceramah dari para ustadz mengatakan bahwa seorang istri, seorang ibu itu ketika suaminya telah meninggal, dia tidak berkewajiban membiayai anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya itu. Akan tetapi yang wajib membiayainya adalah dari pihak keluarga laki-laki. Qadarullah, karena satu pun dari pihak perempuan atau laki-laki tidak ada yang membiayai anak yatim ini, maka ibu kandungnya sendiri ialah yang alhamdulillah sanggup membiayainya, sehingga sekarang insya Allah mungkin tamat dari salah satu pesantren sunnah. Terus bagaimana Al-Quran dan hadis kedudukan seorang ibu yang membiayai anaknya seperti ini, Ustaz? Makasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Zahra di Riau. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Berkaitan dengan nafkah ya. Maka di sini kita perlu belajar ya. Bagaimana membangun dan membina rumah tangga. Kita lihat di negeri kita banyak perempuan yang sibuk bekerja, cari duit ya, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, membantu suaminya bangun rumah, membantu suaminya punya mobil. Ketahuilah bahwasanya itu bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau dia mau bantu lain lagi. Tapi kalau bicara kewajiban, yang wajib memberikan nafkah itu adalah sang suami.
Baik, kalau dikatakan tadi suaminya meninggal dunia. Atau suaminya nggak meninggal dunia. Suaminya ada, tapi suaminya sakit. Suaminya kondisinya sulit. Nggak bisa memberikan nafkah. Dan istri mampu melakukan itu, maka dia kasih nafkah. Di situ akan jadi kemuliaan buat sang istri ya. Dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Itu jatuhnya sodakoh buat dia. Karena sebenarnya yang wajib kan suaminya. Tapi suaminya boleh tadi meninggal dunia. Dan keluarga suami tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Boleh jadi suaminya sakit. Suaminya tidak mampu. Maka di sini istri yang memberikan nafkah. Ibu jadinya. Pangkatnya dia ibu memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan itu menjadi sebuah kemuliaan ya. Kita itu disuruh berbuat baik kepada binatang. Sampai kepada kucing pun kita berbuat baik. Bagaimana kepada anak-anaknya gitu loh. Bukan mengatakan, oh enggak, kan ini kewajiban bapaknya. Itu bapaknya enggak mau kerja. Ya udah biar bapaknya yang dihukum sama Allah SWT. Enggak, dia juga punya kewajiban berbuat baik ya. Allah mengatakan, innallaha ya'muru bil ihsan. Allah menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari seorang ibu di Kalimantan Barat, Kabupaten Pontianak. Ustaz izin bertanya, saya hasad dengan ipar yang menurut saya secara fisik, agama dan materi beliau lebih dari saya. Parahnya, jika dia tertimpa masalah atau musibah, terbesit rasa suka. Saya suka menahan dengan tidak kepo kehidupan dia, memendam dan tidak membicarakannya, terus mendoakannya. Dan saya juga mohon ampun dan berdoa kepada Allah agar hilangkan hasad ini. Tapi hasad ini sering muncul, Ustaz, dan masih muncul. Saya takut amal dan pahala saya hangus dan menghalangi masuk surga. Saya jadi kufur nikmat dan selalu membanding-bandingkan, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Allahu Akbar ya. Bicara hasad ya. Gak ada yang ma khala jasadun min hasad ya. Dikatakan oleh sebagian ulama saya nggak ada tubuh yang bebas dari hasad ya. Tapi nanti sebelum masuk surga, orang-orang itu akan dibersihkan hatinya. Di qantarah ya, antara neraka dan surga. Artinya ketika orang melewatin neraka jahanam, lewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Mereka ditahan dulu, tidak langsung dimasukkan ke surga. Di sebuah jembatan lain antara neraka sama surga yang disebut dalam hadits dengan nama qantarah. Mereka yuhadzabun, dibersihkan di sana. Kalau ada masalah antara yang sama-sama bakal masuk surga, masih ada masalah, di situ diselesaikan semua, kemudian dicabut pohon hasad itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut ya kedengkian dari hati mereka. Mereka akan duduk bersaudara nanti di surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Surga ini derajatnya ada banyak, ada 100 derajat. Ketika orang masih ada rasa hasad, gak akan pernah gembira dan bahagia dia. Karena ketika dia melihat orang lain lebih dari dia, dia akan kepingin dan itu akan membuatnya sengsara. Nasihat ana buat yang bertanya. Pertama, doakan iparmu tadi untuk mengusir rasa hasad tadi. Doakan kebaikan buat dia. Ketika ada musibah yang menimpa, engkau doakan semoga Allah mengangkat musibah tersebut. Karena bicara perasaan kita, kita harus ngobatin ya perasaan kita dengan berbaik sangka sama Allah SWT. Kalau dikatakan dia lebih dari engkau dari segala hal, Masya Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Engkau kepingin, kau minta sama Allah SWT. Dan kau berdoa semoga diberkahi keluarga iparmu ini. Diberkahi hartanya, kalau dia menghafal Al-Quran, diperbanyak hafalan Qurannya. Ketika dia terkena musibah, engkau bagaimana mengkondisikan hatimu untuk bersedih, bukan untuk bergembira. Karena dia saudaramu. Orang mukmin itu jamaah seperti satu jasad. Kalau ada yang sakit, semuanya jadi gak bisa tidur gitu loh. Kok ini malah bersenang-senang, itu karena ada penyakit hasad. Kau doakan iparmu.
Kalau bisa engkau datang kepada dia ketika dia terkena musibah sambil menguatkan mereka, mendoakan mereka, bela sungkawa sama mereka. Itu insya Allah lama kelamaan hasad ini akan mengecil. Karena kalau bicara dicabut sebenarnya nggak bisa. Jadi perbedaannya satu orang dengan orang lain tuh ada yang pohon jasadnya itu dipupuk sehingga jadi besar, pohon itu membuat dadanya jadi sempit. Ada yang pohonnya itu dipangkas sama dia, dipotong lagi, mau tumbuh dipotong lagi, akhirnya alhamdulillah dia ada tapi dia terjaga. Maka insya Allah apabila engkau melakukan itu, terus berusaha untuk mengobatin, insya Allah rasa hasad itu tidak akan membahayakan dirimu. Engkau tidak akan kehilangan pahala dan kebaikan insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasan serta nasihatnya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dan seluruh para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, dan merupakan pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali Ustaz. Tanpa terasa 1 jam bersama-sama kita sepada Ustaz, kurang rasanya Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi amin, pekan depan. setiap pekan insya Allah Ustaz berkenan untuk memberikan ilmu kepada kita semua Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, hayakumullah. Demikian para pemirsa, para pendengar yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com, dan juga bisa kunjungi website Fatwa TV www.fatwatv.id. Dan kami kembali mengajak Anda semua untuk terus bisa berjuang bersama kami di Fatwa TV untuk menyebarkan dakwah Islam. Bisa Anda saksikan nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.